Bicara tentang kuliner yang murah serta legendaris, nasi uduk tentu menjadi salah satunya. Tak hanya harganya yang pas di kantong, kelezatan nasi uduk seakan menjadi candu bagi para penikmat nasi yang memiliki rasa gurih ini. Untuk sarapan pagi cocok, makan malam pun bisa. Dengan aneka lauk yang beragam, nasi uduk lengkap dengan lelehan bumbu kacang memang telah merasuk di hati para penikmat kuliner. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik dapur nasi uduk tersebut sehingga bisa menghadirkan sajian sederhana tapi fenomenal ini? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Aku tuh suka makan nasi uduk itu yang malam, apalagi di pinggir jalan. Terus malam itu kan pas banget kayak lagi kelaparan tuh, nyarinya nasi uduk anget-anget terus pakai lauknya gorengan, ayam kremes, tambah sambelnya, tambah lalapan, itu enak banget. Nasi uduk itu kayak rasanya tuh udah gurih, terus udah ada rasanya dari awal deh gitu. Terus juga kalau dicampur sama gorengan, semur jengkol, bumbu kacang, itu udah mantap banget sih. Setiap tahun, gaya hidup dan kebutuhan masyarakat berusia 20 sampai 40-an disebut sebagai sesuatu yang akan mempengaruhi tren di tahun 2024. Salah satunya tentu tren di bidang kuliner. Dalam sebuah survei dari lembaga Populix menyebutkan, usia Gen Z dan milenial tersebut ternyata lebih suka membeli makanan daripada memasak di rumah. Kisaran angkanya bahkan mencapai 80% untuk mereka yang membeli makanan 3 kali dalam seminggu. Dari kebiasaan itulah bisnis kuliner masih bisa bertahan meski dihantam era pandemi di 2 tahun silam. Dan salah satu yang masih moncer tentu warung nasi uduk. Menjadi satu dari sekian banyak warung cepat saji ala Nusantara, jumlah warung nasi uduk memang sudah tak bisa dihitung lagi, terutama di ibu kota dan sekitarnya. Yang unik dan membanggakan, semuanya laris dan punya konsumennya masing-masing. Seperti nasi uduk Cisalak ini, berlokasi di pintu keluar tol Cijago, warung ini nyaris tak pernah terlihat sepi. Menyajikan berbagai menu dari semur tahu, ayam goreng, telur balado, sate cilok, warung ini bahkan menghabiskan 35 liter beras dalam sehari. Sesuai sama hari ini misalnya, kayak yang belanja kan dia nih, jadi ya segitu aja. Paling kayak jengkol 3 kilo gitu, nggak terlalu banyak. Tak bisa dipungkiri bahwa salah satu menu wajib dari nasi uduk Betawi tentulah semur jengkolnya. Bagi penikmatnya, nasi uduk tanpa jengkol bagai sayur tanpa garam. Untuk mendapatkan semua kelezatan tersebut, jengkol yang dipilih harus sudah tua karena cenderung lebih tebal, mudah empuk, dan juga legit. Setelah dicuci, jengkol kemudian dimasukkan dalam air yang sudah mendidih selama 30 menit. Hal ini bertujuan untuk mengurangi aroma khas yang menyengat agar nanti setelah jadi, aroma semur bisa mendominasi sajian. Setelah direbus, barulah jengkol digeprek agar sedikit merekah sehingga bumbu semur bisa meresap dengan sempurna. Meski punya banyak variasi di berbagai daerah, semur jengkol Betawi biasanya dimasak dengan bawang merah dan putih, jahe, lengkuas, serai, dan juga gula merah. Sementara itu untuk telur dadar biasa memakai tepung terigu dan daun bawang sebagai campuran adonan. Selain untuk menambah volume telur dadar, rasanya sendiri juga akan semakin gurih. Untuk nasi uduknya sendiri sebenarnya tak ada rahasia khusus ketika mengolah. Bahan dan bumbu yang digunakan cukup sederhana, dari santan, daun salam, lengkuas, dan serai. Hanya saja perlu dipastikan beras yang digunakan adalah beras perah. Selain itu, santan yang digunakan pun tidak terlalu banyak. Inilah yang membedakan nasi gurih daerah lain dengan nasi uduk Betawi. Ya namanya kalau nasi uduk ya standar ya rata-rata ya paling cuma bumbunya aja yang dibuat enaknya itu karena mungkin bisa santannya, bisa dari rempah-rempahnya gitu.
Buka dari jam 5 sore sampai tengah malam, semua proses memasak dimulai dari pagi hari. Semua itu dilakukan agar di warung, pembeli dapat mengambil menu sesuka hati sekaligus mempersingkat waktu pelayanan. Nasi uduk pun dibungkus kecil-kecil agar pembeli bisa mendapatkan takaran yang pas untuk menu makan malamnya. Ya di gerobak, jadi hasil dari masakan di dapur dibawa ke sini. Ini hasilnya di sini. Itu. Jadi di sini cuman goreng doang, masak di dapur. Ya sekitar 300-an lah. 300 bungkus nasi uduk Bu ya? Iya, karena kita nggak pernah menghitung. Kadang ada minta yang porsi besar tuh 6 ribuan. Jadi kadang kita bikin yang porsi besar sama porsi yang 3 ribuan. Tak hanya jengkol dan telur dadar yang menjadi andalan saja, gorengan juga menjadi menu wajib yang membuat hidangan nasi uduk ini menjadi sempurna ketika disantap. Tak tanggung-tanggung, dalam sehari warung nasi uduk Cisalak mampu menghabiskan sekitar 1.000 lebih gorengan hanya dalam waktu 6 jam saja. Selain murah, kebiasaan masyarakat Indonesia yang menyantap sajian karbohidrat dengan karbohidrat lainnya membuat gorengan yang dibalut tepung ini menjadi pendamping yang pas bagi nasi uduk. Apalagi bumbu kacang yang lumer ini bagaikan saus universal yang bisa merasuk ke sajian bercita rasa gurih. Alhamdulillah selama ini udah biasa. Udah tahu, orang juga kadang gorengan 1.500, nasi 3.000, lainnya udah pada tahu. Jika merujuk dari sejarah, penyebutan nasi uduk memiliki beberapa versi. Uduk konon berasal dari kata diaduk yang disematkan dari proses aron dan mengaduk nasi. Ada juga yang menyebut uduk diambil dari kata wudu. Menurut buku Babat Tanah Jawa, Sultan Agung Mataram atau Raden Mas Rangsang awalnya sangat menyukai olahan nasi kebuli yang dibawa para pendatang dari Jazirah Arab. Ia lalu meminta dibuatkan menu yang sejenis dengan bahan lokal. Disebut nasi wudu karena para juru masak dulu harus dalam keadaan suci ketika mengolah nasi uduk. Sebagian lagi berpendapat bahwa kemunculan nasi uduk dimulai di pesisir utara Jakarta. Di masa silam, orang tua membuat masakan yang simpel namun dengan rasa yang enak yang disuguhkan saat prosesi pelepasan kapal. Karena beberapa teori mengatakan bahwa nasi uduk ini aslinya adalah dari Semenanjung Malaka, yang mana di tempat ini terkenal dengan sebutan nasi lemak dan dibawa oleh Belanda sampai masuk ke Jawa. Teori kedua mengatakan bahwa makanan ini sebenarnya juga sudah banyak ditemukan di Sumatera pada saat itu, yang mana juga dekat dengan Semenanjung Malaka, dibawa ke daerah Tanah Abang di Jakarta. Karakter butiran nasi juga menjadi penentu keaslian nasi uduk khas Betawi. Mengutip laman seni budaya Betawi, nasi uduk yang tidak pulen bisa menciptakan sensasi pecah saat dimakan. Karena itulah bumbu atau sambal biasanya dibuat lebih cair agar mengikat nasi tersebut. Di beberapa literatur disebutkan bahwa warga menjajakan nasi uduk dengan alas daun pisang dan diberikan taburan bawang goreng yang melimpah. Rasa gurih dan sederhana tersebut menjadikan ada sebuah nostalgia dari para penikmatnya. Itu adalah sesederhana itu sebuah nasi uduk yang memiliki rasa khas. Kalau yang saya ingat semenjak saya kecil adalah rasa daun salam, rasa santan, dan rasa sereh. Walaupun semakin kesini rasa-rasa ini bisa diperkaya lagi dengan dibuat dengan menggunakan bumbu putih ditambah sereh dan daun salam. Yang mana yang tadi udah saya sampaikan bahwa sebenarnya nasi uduk itu juga ditambah dengan menggunakan kayu manis dan sedikit cengkeh dan sedikit daun pandan supaya membuat lebih wangi.